Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Sinau Kimia. Bagi Anda para siswa SMA di mana saja Anda berada, semoga melalui channel ini kalian mendapatkan pencerahan dalam belajar kimia. Tapi jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar saya tambah bersemangat. Selamat mengikuti. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang konfigurasi elektron. Untuk kali ini kita bicarakan tentang bagian pertama. Konfigurasi elektron adalah penyebaran elektron-elektron dalam tiap kulit atau tingkat energi atau lintasan elektron. Seperti yang terlihat pada gambar itu, di bagian tengah adalah inti atom, kemudian lintasan-lintasannya adalah tingkat energi atau lintasan elektron atau kulit atom ya. Ini jadi lintasannya ada lintasan pertama atau kulit K, lintasan kedua kulit L, lintasan ketiga kulit M, dan keempat adalah kulit N, KLMN. Jadi dimulai dari yang terdekat dengan inti atom. Nah, elektron berada pada kulit-kulitnya seperti itu. Itulah yang namanya konfigurasi elektron. Sebagai contoh ini, maka kulit nomor 1 atau kulit K berisi 2 elektron. Kulit nomor 2 atau L berisi 8 elektron, kulit ketiga atau M 8 elektron, dan kulit keempat 2 elektron. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2882. Untuk konfigurasi elektron memenuhi aturan yang namanya prinsip Aufbau. Apa prinsip Aufbau itu? Elektron dalam suatu atom mengisi dari tingkat energi atau kulit yang terendah ke tingkat energi atau kulit yang lebih tinggi. Elektron dalam atom berada pada kulit-kulitnya. Setiap kulit terdiri dari subkulit-subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Jumlah maksimal elektron tiap subkulit adalah untuk S2, untuk P6, D10, dan F14. Perhatikan skema dari aturan atau prinsip Aufbau berikut ini. Kulit ada 7, 1-7. Kulit pertama hanya ada satu subkulit S saja. Kulit kedua ada 2 subkulit yaitu S dan P. Kulit ketiga ada 3 subkulit SPD. Mulai keempat dan terakhir sampai terakhir ada 4 subkulit yaitu SPDF. Nah, cara pengisian elektron itu kalian melihat, perhatikan tanda panah berikut ini. Nah, jadi kulit elektron yang akan diisi pertama adalah kulit nomor 1 subkulit S. Kamu perhatikan bagian bawah itu muncul 1 S ya. Kemudian berikutnya adalah 2S, berikutnya 2P, selanjutnya 3S. Jadi harus panah itu mentok sampai S baru nanti memulai panah yang baru seperti ini. Maka panah yang baru adalah 3P, dilanjutkan 4S, sudah mentok, pindah lagi panah yang baru 3D, 4P, 5S, 4D, dan seterusnya. Maka seperti air hujan yang jatuh dari langit, miring-miring seperti itu ya. Nanti kalian coba membuat ini sendiri dengan membuat lebih dulu prinsip Aufbau. Oke, misalkan ini ada elektronnya dari atom A adalah sebanyak 23, maka pengisiannya seperti tadi itu, bahwa S itu maksimal 2, maka diisi 1S2, S lagi 2S2, 2P maka isinya 6, 3S 2. Coba dihitung dulu ini, 2, 2, 6, 10, tambah 2, 12. Oh, masih banyak. 3P 6, 4S 2, hitung dulu lagi nih, 226, 262. Oh, berarti 20. Nah, ingat-ingat sampai pada 4S2 adalah 20. Masih ada berapa? Ada
3, maka 3 diletakkan pada 3D sisanya, sedangkan 4P dan seterusnya tidak terisi oleh elektron. Nah, itu contoh konfigurasi elektron menggunakan prinsip Aufbau. Nah, dari contoh tadi, maka ada istilah konfigurasi lengkap dan konfigurasi per kulit. Contohnya, atom A memiliki 11 elektron, maka dia akan mengisi elektronnya seperti ini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kenapa O1? Karena sampai dengan 2p sudah 10, elektronnya ada 11, maka 3s cukup diisi, sisanya yaitu 1. Mestinya maksimal 2, tapi karena tinggal 1, maka diisikan 1. Maka konfigurasi per kulitnya, kulit pertama atau kulit K berisi 2 elektron. Kulit kedua atau kulit L berisi, dihitung saja itu, nomor 2. 2s dengan 2p berarti 8. Kulit ketiga hanya ada 1, maka elektronnya, konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Contoh berikutnya, B nomor atomnya 17, maka konfigurasi elektronnya seperti ini, 1s2, 2s2, 2p6, dihitung berapa? Ya, 10. Nah, tambah 2 lagi, 12, berarti masih ada 5, maka 5 di sini. Walaupun maksimalnya 6, tapi karena tinggal 5, maka P-nya diisi 5. Konfigurasi per kulitnya 2, terus, nah itu kulit kedua ada 2 dan 6, jadi 8. Nah, kulit ketiga ada 2 dan 5, maka dijumlahkan 7. Nah, maka 2, 8, 7. Contoh berikutnya C25. Terus ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berapa ini? 10 dengan 2 dan 6, 18. S 2. Ingat-ingat, sampai 4s2 adalah 20. Masih ada berapa? Ada 5, maka yang 5 ada di 3D5. Maka konfigurasi per kulitnya 2, 8, ya. Terus yang kulit ketiganya itu 2, 6, dan 5 dijumlahkan jadi 13. Maka ini 13 dan kulit keempat 2. Nah, ini contoh konfigurasi elektron, baik yang lengkap maupun yang per kulit. Nah, elektron yang ada pada kulit terakhir itu namanya elektron valensi. Elektron pada kulit terluar disebut elektron valensi yang berfungsi untuk berikatan dengan atom lain. Oke. Berikutnya ada istilah lagi konfigurasi ringkas. Tadi kalau kita lihat konfigurasi lengkap itu ada yang panjang, makin besar nomor atomnya, makin panjang, maka penulisannya menjadi terlalu menyulitkan, memakan tempat. Maka ada cara penulisan ringkas. Apa penulisan ringkas itu? Yaitu penulisan konfigurasi elektron dengan memotong konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu adalah helium, neon, argon, dan kripton, yang nomor atomnya berada di bawahnya. Maksudnya begini, misalkan ada atom dengan nomor atomnya kurang dari 10, maka akan menggunakan helium. Karena apa? Helium itu nomornya 2. Nah, contohnya oksigen nomornya 8, maka konfigurasi lengkapnya 1s2, 2s2, 2p4. Nah, 1s2 nya dipotong diganti helium, maka akan menjadi begini. Nah, itu. Oh, yang dipotong cuma 1s saja. Ya tentu saja ini menjadi ini. Oh, penulisan dengan helium itu kurang lazim karena hanya mewakili 1s saja, sehingga tidak begitu memendekkan konfigurasi elektron. Tapi untuk yang lain akan lebih bermanfaat. Coba lihat ini.
Yang nomor atomnya kurang dari 18 menggunakan neon. Neon ini nomor atomnya 10. Jadi akan diringkas dengan neon. Misal Si nomornya 14. Perhatikan, yang saya kurung itu adalah milik neon. Maka penulisan ringkasnya menjadi seperti itu. Yang ditulis sisanya saja. Jadi menggunakan neon, kemudian dituliskan sisa konfigurasinya. Untuk nomor atom kurang dari 35 akan menggunakan AR. AR itu nomornya 18. Maka contohnya PR ini panjang sekali ya. Maka kita akan memotong konfigurasi milik AR sampai dengan 3P6 itu, dipotong menjadi sisanya 4S2, 3D10, 4P5. Kalau yang nomor atomnya kurang dari 54 menggunakan KR. KR itu 36. Ya. Misalkan SR nomornya 38, kan kurang dari 54 ya. Tapi lebih besar dari 36. Maka konfigurasi elektronnya seperti itu. Yang saya beri tanda kurung itu adalah milik KR. Maka kalau diringkas akan menjadi KR 5S2. Nah, kalau yang seperti ini sangat bermanfaat, benar-benar memendekkan. Kemudian yang berikutnya adalah konfigurasi elektron suatu ion. Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion adalah atom-atom yang bermuatan listrik. Nah, kita akan memfokuskan pada ion adalah atom-atom yang bermuatan listrik saja, bukan sekumpulan atom dulu. Ya. Ion terbentuk jika suatu atom menangkap atau melepas elektron. Jadi kalau atom menangkap elektron atau atom melepas elektron, maka berubah menjadi ion. Atom yang menangkap elektron akan menjadi ion negatif. Atom yang melepas elektron akan menjadi ion positif. Jadi, dalam ion yang berubah hanya jumlah elektron, sedangkan jumlah proton dan neutronnya tetap sama dengan atom sebelumnya. Ingat-ingat itu ya, yang berubah hanya jumlah elektronnya berkurang atau bertambah. Contoh, ada atom Na, nomornya 11, konfigurasi elektronnya 281, protonnya 11, elektronnya 11. Ya. Kalau menjadi ion, maka elektron yang paling luar itu yang satu akan dilepaskan, maka menjadi Na tetap 11, karena 11 ini menunjukkan jumlah protonnya. Protonnya ajek tetap 11. Menjadi bermuatan +1, artinya elektron yang terluar sudah hilang, sehingga konfigurasinya tinggal 2, 8. Melepas 1 elektron, maka muatannya +1. Berikutnya atom S 16, 286, elektronnya 16, protonnya 16. Kalau dia menjadi ion, dia akan menangkap 2 elektron, maka menjadi ion S 2-. Angka 16-nya tetap ya, tetapi konfigurasi elektronnya berubah karena menangkap, maka bertambah, menangkap 2 jadi 288. Maka muatannya adalah 2- karena menangkap 2 elektron. Nah, itulah konfigurasi elektron dari ion, baik yang positif maupun yang negatif. Lalu latihannya, kalian mungkin sudah pernah melakukan latihan ini nomor 1-5, tetapi pernyataan penulisan konfigurasi ringkasnya belum ya. Nah, ini ada tambahan nomor 6 dan 7. Silahkan nanti kalian kerjakan di kertas folio atau kertas apapun lah ya, lalu dikirim difoto, lalu dikirim ke grup kelas atau kirim ke email. Oke, terima kasih, selamat belajar.